Hai, selamat datang di Banuspa Channel. Oke, materi video kita kali ini adalah korupsi. Iya, korupsi. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara. Pertama-tama, mari kita lihat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia atau IPK Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi merupakan sebuah publikasi tahunan yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik. Indeks persepsi korupsi sendiri dilakukan oleh Transparansi Internasional. Dan hasilnya, pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37 dari nilai maksimal 100. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dan jauh dari kata bersih. Transparansi Internasional Indonesia juga mencatat jika dalam prakteknya APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi, di mana sekitar 30-40% dana menguap dikarenakan korupsi. Dan yang mirisnya lagi, korupsi terjadi 70%-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. No, God! No, God, please, no! 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 Hal ini tentunya memberikan dampak buruk yang masif terhadap masyarakat Indonesia di berbagai lini kehidupan, mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan juga terhadap lingkungan hidup. Nah, menurut Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001, ada 30 jenis tindak pidana korupsi dan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7. Apa saja jenis tindak pidana korupsi tersebut? Mari kita saksikan video berikut ini. Halo. Halo, Halo, selamat malam, Chef. Nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Agung. Umur? Usia saya 28 tahun, Chef. 28. Salah, 31 tahun, Chef. Sudah kelihatan tua ya. belum tua ini. Chef, kata teman-teman saya ini mirip sama Chef Juna. Apa beneran, Chef? You just like me 15 years ago. Sebelum saya kesini, saya sudah belajar, Chef. Makanya kamu percaya diri untuk ikut ini. Oh iya dong, Chef. Saya sudah siap buat penyuluhan tentang tindak pidana korupsi di acara Master Chef ini. Oke, waktu kamu 5 menit dimulai dari sekarang ya. Oke, Chef, saya mulai ya. Menurut Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ataupun suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001, disebutkan ada 30 jenis tindak pidana korupsi dan dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan. Oke, waktu kamu sudah berjalan 3 menit ya. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan sisa waktu yang dimiliki oleh peserta tadi? Tapi sebelum itu, mari kita saksikan beberapa contoh tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan beberapa contoh dari dampak buruk tindak pidana korupsi.
Contoh dampak tindak pidana korupsi yang pertama adalah meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparansi Internasional, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kriminalitas juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika korupsi dapat ditekan, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum juga akan meningkat. Contoh yang kedua adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dikeluarkan karena penyelewengan yang mengarah kepada korupsi. Contoh lainnya adalah dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan negara kita. Anggaran Hankam yang menguap sia-sia dikarenakan korupsi membuat lemahnya garis batas negara dan alat utama sistem senjata kita. Akibatnya, negara lain dengan mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia baik melalui darat, laut, maupun udara. Selain itu, nelayan asing seringkali melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia dan mengeruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Oh iya, yang perlu kalian ketahui, menurut data KPK, total uang yang telah dikorupsi adalah sebesar 168 triliun rupiah. Damn! Uang sebanyak itu, jika digunakan untuk pembangunan, maka kita akan bisa membangun 195 gedung SD baru dengan fasilitas yang baik. Kita juga bisa memberikan modal kepada 33,6 juta kepala keluarga untuk berwirausaha dengan modal 5 juta per kepala. Dan dengan uang sebanyak itu, kita juga bisa memperbaiki 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya korupsi? Mari kita saksikan lanjutan video audisi tadi. Sekaligus kita lihat apakah dia akan berhasil ataukah gagal dalam audisi tersebut. Oke, waktu kamu sudah berjalan 3 menit ya. Siap, saya lanjut sedikit lagi ya. Korupsi terjadi dikarenakan adanya pressure, opportunity, rationalization, dan capability. Apa itu artinya? Pressure adalah adanya tekanan dari internal maupun eksternal. Sedangkan opportunity adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian ada rationalization atau rasionalisasi, adalah suatu pembenaran atas perbuatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada capability, yaitu adanya kemampuan atau memiliki jabatan, wewenang, otoritas, ataupun kedudukan. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Usahanya apa? Usahanya apa? Salah satunya adalah dengan menanamkan nilai-nilai integritas atau anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Mungkin itu saja dari saya, Chef. Selesai? Sudah, Chef. Good. Ada pertanyaan, Chef? Mana siapa mau? Saya kasih yes dengan catatan. Oke, Chef. Nanti catatannya dikirim by WA aja ya. Dari saya, no, belum. Oke, jadi saya bilang yes, Chef Renata bilang no. Chef Juna gimana? Nah, dengan berakhirnya audisi tadi, maka berakhir juga video kita kali ini. Jika kalian pengen dapetin informasi dan materi lainnya tentang korupsi, kalian bisa akses di link berikut ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ingat, jangan sekali-sekali pernah melakukan tindak pidana korupsi.